warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walahu, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususan Al-Walid Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf, segenap keluarga besar Kiai Al-Haj Abdul Karim bin Tayyib yang kami hormati, hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang harus kita pahami. Kita semuanya hidup ada di akhir zaman ini harus berhati-hati. Harus berhati-hati daripada jilmaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dulu siapa yang ikut alim salim, siapa orang ikut orang yang alim bisa selamat. Kenapa? Alimnya adalah amil dan mereka adalah mukhlis. Selain mukhlis, khaif. Udah punya ilmu, ngamalkan ilmu, ikhlas, masih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwahnya bukan hanya sekedar diceramah, diemnya aja udah dakwah. Idza ru'u dzukirallah, kapan dilihat wajahnya aja langsung ingat kepada Allah. Orang maksiat ketemu nggak pakai dinasihati langsung tobat. Lihat istiqamahnya, semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dulu itu siapa ngikuti orang yang alim adalah selamat. Tapi di akhir zaman ini ada disebut alim tetapi bukan dijadikan panutan, harus berhati-hati. Kenapa? Karena tidak amil. Udah tidak amil, tidak ikhlas. Udah tidak ikhlas, tidak khaif, berani lagi. Itu bahaya. Itu adalah bahaya. Nabi pernah berkata begini, saudara. Inna akhwafa ma atakhawafu ala ummati al-ishrak billah. Amma inni la agulu ta'budun, amma inni lastu agulu ta'buduna syamsan wala gamaran wala wathanan walakinnal a'mal li ghairillah wa syahwatan khafiyah. Kata Nabi begini, yang paling aku khawatirkan kepada umatku ini adalah, yang paling aku takutkan kepada umatku ini adalah mensyirikkan Allah. Tapi aku bukan mengatakan mensyirikkan Allah itu berarti kamu menyembah matahari atau kamu menyembah bulan atau kamu menyembah patung. Tapi mensyirikkan Allah lewat amal-amal yang tidak ditujukan untuk Allah. Dan ada syahwah khafiyah,
ambisi pribadi dalam hati, syahwat khafiyah, ambisi. Dan ini muncul di akhir zaman, saudara. Berubah kadang-kadang acara hall jadi acara kampanye. Berubah, saudara, acara manakib bukan Syekh Abdul Qadir Jailani dukung mendukung. A'mal li ghairillah. Berubah, saudara, acara istighatsah akhirnya acara deklarasi. Amal li ghairillah. Dulu mengadakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai luapan mahabbah terhadap aulia. Mengadakan maulid adalah untuk ittisal, bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengadakan haul untuk ada irtibat dengan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Tapi sekarang udah berubah, li ghairillah, untuk jabatan, untuk harta, untuk duit. Kenapa? Karena juga ada syahwah khafiyah, pingin terkenal, pingin disanjung, pingin dipilih, pingin didukung, kepingin ditokohkan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini adalah bahaya. Akhirnya yang dicari supaya dipuji oleh orang sekalipun dicela di hadapan Allah. Kepingin dihormati orang sekalipun mahin indallah, dia menjadi orang yang hina di sisi oleh Allah. Ingin disanjung-sanjung oleh manusia sekalipun dia jatuh martabatnya di hadapan Allah. Masya Allah. Kadang-kadang dirinya dipuji habis, muji yang muji dirinya, saudara. Tapi lihat orang dulu, alladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka udah ibadahnya bagus, masih nangis, istighfar, minta ampun, merasa banyak dosa, merasa banyak salah. Syahwah khafiyah. Kalau sudah demikian, menghalalkan semua cara. Pondoknya kepingin cepat maju, semua duit diterima. Nanti bahasanya sumbangan, tapi duitnya rakyat. Nanti bahasanya hadiah, padahal sogoan. Sayati 'alan nasi zamanun yustahallu fihi suhtu bil hadiyah wal qatlu bil mau'izah yuqtalul bari litu'adha 'ammah. Akan batang kepada manusia satu zaman, suhud haram dibahasakan dengan hadiah. Saudara, kalau dalam ilmu fikih ada hibah bisyarti thawab. Ada orang ngasih kamu duit tapi suruh ceramah, ya itu harus ceramah, wajib. Jangan terima duit ini hadiah, nggak harus ceramah, nah nggak bisa begitu. Ada dikasih duit, dikasih bantuan, tujuannya untuk mendukung, ya lain, ya harus mendukung ente. Apa bahasanya gitu? Sogoan tuh. Sogoan, bahaya itu, dianggap halal. Kenapa? Dinamakan hadiah, itu hadiah. Hati-hati loh, awas loh ya. Wis 50.000 kon trimo haram. Jangan dipilih orang yang bagi-bagi duit. Kenapa? Karena berarti sebentar lagi bakal ngeruk duitmu, ngambil duitnya kamu. Yang kedua, zaman itu yustahallul qatlu bil mau'izah, pembunuhan dikatakan ke peringatan. Tuh lihat bagaimana ISIS, bagaimana itu gerakan-gerakan radikal
Mereka bawa senjata, bunuh sana, bunuh sini. Kenapa? Supaya disegani. Dia merasa ini adalah jihad fi sabilillah. Orang nggak salah kadang-kadang dibunuh. Orang nggak ada apa-apa, diperangi sesama muslim. Sholat di masjid, diledak ke masjidnya. Itu amah supaya disegani dan ditakuti oleh orang awam. Dan itu sekarang udah terjadi, saudara. Karena itu hati-hati, diadakan hall supaya kita ini berhati-hati, supaya bisa milih dan milah siapa yang pantas jadikan panutan untuk diikuti, siapa yang harus kita hindari. Paham ya? Ini penting sekali untuk orang yang hidup ada di akhir zaman. Ada perbedaan antara asli dan mitasi, saudara. Kalau sampean pilih imitasi anggap asli, ya berarti sampean bodoh atau ketipu. Hati-hati. Siapapun kiainya diukur dengan Kiai Abdul Karim, Kiai Khalil Sidogiri, Kiai Abdul Hamid, Kiai Khalil Bangkalan, diukur dengan mereka. Kiai Hasim Asy'ari, siapapun kiainya. Kalau enggak sama, maaf, kami enggak ngikuti Anda. Siapapun Habibnya diukur. Habib Alwi, Habib Abu Bakar, Habib Muhammad Muhdar, Habib Ja'far, Habib diukur dengan mereka. Enggak sama, maaf, kami ngikuti mereka, enggak ngikuti Anda. Tegas. Inilah perlunya diadakannya hall. Karena itu jangan diroba-roba. Hall bukan untuk kampanye, hall bukan untuk dukung mendukung, hall bukan untuk ambisi, hall bukan untuk cari syuhra. Kata Ibrahim bin Adham, ma saddaqallaha man ahabba syuhrah. Tidak dinyatakan orang itu benar-benar beriman kepada Allah, mempercayai Allah, kalau masih ambisi kepingin menjadi orang terkenal. Gak usah begitu, bentar lagi itu muncul foto-foto itu. Foto-foto jujur siap akan membawa amanat rakyat. Muji dirinya, muji dirinya, bahaya saudara, bahaya. Karena itu tetap ikut ulama usalaf, paham ya? Tetap ikut ulama usah. Kalau ada disebut ulama di akhir zaman tapi nggak seperti ulama usalaf, maaf, jangan sampai diikuti, paham? Kata Nabi SAW, al ulama'u umana'ur rusul ma lam yukhalitus sultan fa idza fa'alu dzalik fahdharuhum wa'taziluhum. Ulama itu adalah pembawa amanat para rasul, dengan catatan mereka tidak bergumul dengan pejabat. Kalau mereka itu bergumul dengan pejabat, seorkesani hadir, seacara halannya hadir, mereka itu berarti khanur rusul, sudah mengkhianati amanat para rasul. Kalau sudah demikian, fahdharuhum, hati-hati daripada mereka, hindari mereka, jauhi mereka. Dulu itu kalau ada ulama mau datang ke tempatnya umaro, patung-patungnya disimpan, yang haram-haram diringkes. Sekarang enggak, yang nyambut perempuan buka aurat. Kenapa? Karena memang tidak ada amar ma'ruf dan nahi mungkar daripada ulama. Naza'allahu al-mahabah min qulubihim. Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kewibawaan ulama dari hati mereka semuanya, pejabat-pejabat. Kenapa? Kadang-kadang lebih ambisi daripada umaroknya. Itu yang terjadi memang di akhir zaman. Nabi menggambarkan begitu. Jadi kita harus terangkan ini kepada umat ini supaya selamat. Ini bukan karena kebencian, tapi ini supaya kita selamat. Hati-hati dengan jilmaan-jilmaan yang demikian ini, hati-hati.
Satu hadis Nabi SAW juga, beliau bersabda begini, sayati min ba'di umara yakdibun wa yadlimun, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala dhulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid alayya al-haud. Bakal akan datang kepada umatku ini satu zaman terjadi pejabat-pejabat mereka pembohong, memberikan informasi palsu, ekonominya maju, rakyatnya makmur, tapi bohong. Dan mereka zalim. Tapi ada beberapa orang yang mereka tadi itu membenar-benarkan dengan diplomasinya, dengan omong-omong, dengan ucapannya, dengan pinter ngomongnya, membenarkan kebohongan itu dikemas sehingga seakan-akan jujur. Kezaliman itu adalah seakan-akan keadilan. Maka barang siapa yang membenarkan kebohongan umara yang demikian ini dan membantu kezalimannya, falaisa minni walastu minhu, dia bukan golonganku kata Nabi, dan aku bukan golongannya dia, enggak direken sama Rasulullah. Dan nanti di hari kiamat walam yarid ayal haud, enggak akan dapat minum dari telaga Nabi Muhammad SAW. Ancaman tuh, hati-hati. Karena itu alhamdulillah, uskurullah yang udah jadi turunannya kiai, uskurullah, syukur sama Allah, jadi seperti datuk-datuknya, jangan keluar daripada mereka. Datuk kamu itu terhormat bukan karena jabatannya, datuk kamu itu terhormat bukan karena pabriknya, datuk kamu itu terhormat bukan karena hartanya, datuk kamu itu terhormat karena ilmunya, karena amalnya, karena ibadahnya, karena khaufnya, karena istiqamahnya, karena mahabbatuhum bi ahlil bait, karena mahabbatuhum bis salihin. Jangan berubah. Kalau berubah, intaza Allah minkumus syaraf, Allah akan cabut itu kemuliaan, dan akhirnya Allah ganti awadha bil madallah. Allah akan mengganti itu semuanya. Kamu akan menjadi orang yang hina, nggak dihargai lagi. Kamu hanya sebagai bayaran-bayaran saja nantinya. Hanya suruh untuk mengkampanyekan, hanya suruh untuk menyuarakan. Kamu tidak akan dijadikan panutan, kamu tidak akan didengarkan nasihatnya. Kenapa? Karena kamu tidak seperti datuk-datuk kamu. Balik lagi, para Habib, balik lagi, ikuti datuk-datuknya. Para Gus, balik lagi, ikut datuk-datuknya. Kalau anda kepingin tetap dimuliakan oleh Allah, kalau tidak, ntar lagi kamu akan dicaci oleh manusia. Karena Allah sudah tidak senang dengan orang yang hubbul jah, hubbur riyasah, ambisi untuk dihormati, ambisi untuk disegani, ambisi untuk disanjung. Jadi orang yang tawadhu, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang khaif, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah orang yang amil dan amil, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah keluarga Kiai Abdul Karim, baik Kiai Abdul Karim Sepuh maupun Kiai Abdul Karim bin Thayyib bin Abdul Karim, mudah-mudahan semuanya mengikuti jejak datuknya, tidak keluar daripada jejak datuknya, ngikuti istiqamahnya, ngikuti tawaduknya, ngikuti akhlaknya, ngikuti ibadahnya, ngikuti insyaallah dakwahnya, dan mudah-mudahan insyaallah dijadikan khairu khalaf li khairi salaf, sebaik-baik turunan mengikuti datuk-datuk yang salihin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.